Swastiastu, Bu. Swastiastu. Oke, tujuan yang memanggil Ibu Meriki yang ingin melanjutkan diskusi yang minggu lalu, Bu, terkait dengan observasi pembelajaran. Kita udah diskusi di awal, di pranike, kemudian juga saya sudah melakukan observasi di kelas 2 yang Ibu ampu. Nah, sekarang langkah selanjutnya yaitu diskusi pasca observasi. Sebelum yang lanjutkan dengan diskusi kita kali ini, Bu, yang sampaikan dulu kesepakatan kita kemarin tentang kompetensi yang akan Ibu kembangkan di pembelajaran yang Ibu terapkan. Yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kondusif di kelas 2. Kemudian yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan, Bu. Pengelompokan dalam pembelajaran itu, sehingga anak-anak dalam mengerjakan misalnya tugas kelompok itu dapat dilakukan secara bersama-sama dengan catatan semua siswa ikut terlibat. Kemudian yang ketiga, guru membuat atau mengingatkan keyakinan kelas di kelas 2. Nah, selanjutnya terkait dengan kesepakatan kita bersama Pak Pengawas, Bu, yang ada 3 poin di sana. Yang pertama ada project listening, kemudian yang kedua penggunaan media dalam pembelajaran berupa video seperti itu, dan yang ketiga tentang asesmen digitalisasi. Pertama, Bu, terkait dengan target perilaku yang Ibu targetkan di pengelolaan kinerja Niki. Yang pertama tentang guru melakukan komunikasi positif sehingga membangun suasana kelas yang kondusif. Artinya suasana kelas menjadi tidak pasif, artinya cenderung murid Nike senang dalam belajar, suasana yang cair. Nah, gimana penilaian Ibu sendiri sewaktu pembelajaran yang tiang observasi Nike, Bu, terkait dengan suasana kelas Nike, Bu? Penilaian diri Ibu tentang pembelajaran mencairkan suasana Nike saat observasi Bapak, karena anak kita sudah memakai istilahnya video pembelajaran itu, menurut yang sendiri, Pak, lebih anak-anak itu lebih kreatif dan lebih senang anak-anak itu menerima pelajaran dengan melihat video yang tayangkan. Sebelum video, Bu, kan dalam mencairkan suasana kelas Niku, Bu, misalnya supaya suasana kelas Niku tidak tegang, Ibu kan memberikan semacam anak nyanyian kan apakah menurut Ibu sendiri memberikan nyanyian atau tepukan dan bagaimana itu cukup efektif untuk mencairkan suasana di kelas 2? Iya, Pak, sebelumnya pembelajaran dimulai, yang berikan anak itu istilahnya mau menyampaikan materi tentang saat itu adalah Pancasila. Terus saya berikan anak-anak itu bernyanyi dulu. Setelah nyanyian sudah menginjak ke materi, anak-anak itu lebih positif atau lebih kreatif anak itu menerima pelajaran. Lebih fokus jadi fokus, ya. Tidak tegang Menurut dalam diri Ibu Nike, berapa persen sih keaktifan siswa ketika Ibu sudah mencairkan suasana kelas dalam pembelajaran itu? Dari sekian siswa sekitar 75% sudah bisa anak itu lebih kreatif dibandingkan dengan minggu-minggu lalunya, karena dia tidak memakai video. Oke, dan Bu. Selanjutnya yang kedua baru menginjak tentang strategi pengelompokan kelas, Bu. Selama tiang observasi, Ibu kan sudah menerapkan pengelompokan kelas di kelas 2. Sampun. Menurut penilaian pribadi Ibu, menilai diri sendiri, Ibu, bagaimana kompetensi Ibu dalam menerapkan kerja kelompok di kelas 2 itu, apakah sudah efektif atau bagaimana? Selama pembelajaran itu, Tiang sampaikan kepada anak-anak, pengelompokan sudah dikelompokkan dan menjadi 5 kelompok. Terus selama kegiatan itu, anak-anak setelah dikelompokkan lebih kreatif di masing-masing kelompok itu. Dengan terus memberikan semacam penekanan bahwa semua ikut kerja, nggak ada 1-2 orang. Semuanya aktif.
Dari segi gini Bu, mungkin persentase atau skala, berapa persen kira-kira anak-anak sudah aktif dalam kerja kelompok nih dari sekian jumlah siswanya? Jumlah siswa yang 21 Nggih, sudah saya sampaikan sebelumnya sama Bapak. nggih. Hanya seorang itu saja yang memang betul-betul tidak Oh, mau nggih. bekerja. Yang lainnya sudah semua pada aktif. 90% lebih Nggih, berarti Bu nggih, ya. nggih. Nggih, luar biasa Bu. Terkait dengan bagaimana Ibu mengkelompokkan peserta didik atau siswa sehingga siswa menjadi efektif dalam pembelajaran. Nggih. Nggih. Selanjutnya yang ketiga nih Bu terkait dengan keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelas. Waktu Tiang amati memang sudah Ibu menanyakan tentang keyakinan kelas itu paling tidak karena di kelas 2 kan paling tidak kita mengingatkan aja Nggih. tanyakan. Terus bagaimana menurut Ibu sendiri penerapan keyakinan kelas di kelas 2 Bu? Menurut Yang Pak, untuk menerapkan kesepakatan keyakinan kelas Nggih. itu, contoh ya, seandainya Nggih. anak itu tidak membuat PR, yang berikan khusus tugas lagi. Hmm. Alasan apa anak itu tidak mengerjakan, ya barangkali dia bilang lupa ataukah tidak bawa, sudah dia buat di rumah tapi tidak bawa. Oke, dan jadi Hanya itu aja seorang juga Pak, yang lainnya sudah semua. tapi tetap nggih, gininya maksudnya ganjaran atau konsekuensinya Iya, itu iya mereka itu. sudah tahu kan nggih? Iya, Oh, sudah nggih, tahu. nggih. Jadi kesepakatan ada ya? Ada. Nggih, kalau tidak buat PR nanti Dia bukan berikan tugas hukumannya khusus, nggih, ya hukumannya konsekuensinya enggak ini. ya. Oh, nggih, nggih. Sudah. Berarti bagaimana keefektifannya menurut Ibu sendiri ketika melaksanakan konsekuensi seperti itu? Cukup efektif atau Cukup bagaimana? efektif karena itu memang berjanji, nggih Bu, saya mau Ya, ya. kerjakan. Tapi dia enggak banyak memberikan, paling 2 soal Oh, atau iya, iya. 1 soal biar Nggih. mau aja dia Nggih. mengerjakan itu. Oh, gitu. Nggih, terima kasih nggih. Jadi demikian tentang target perilaku Ibu di pengelolaan kinerja nggih. Kemudian yang lanjutkan terkait dengan kesepakatan kita bersama Pak Pengawas Bu, Pak di Subrate, kita menyepakati 3 poin. Nah, 3 poin itu ada PJBL, kemudian ada penggunaan media berupa video pembelajaran, kemudian yang ketiga terkait dengan asesmen. Yang fokuskan di sini kan di kelas 2 Ibu fokus ke media nggih, ke media. Jadi setelah yang amati minggu lalu itu memang Ibu sudah menggunakan media berupa video dalam pembelajaran. Sekarang yang mau mendengarkan pendapat Ibu sendiri bagaimana jika penggunaan media pembelajaran itu bagaimana sih keantusiasan atau keefektifan siswa dalam belajar? Menurut yang sendiri Pak, memang anak itu kalau memang kita bisa menerapkan materi pembelajaran setiap mengajar itu memakai media pembelajaran berupa video, yakinlah anak itu akan lebih terfokus pembelajaran tersebut kalau kita bandingkan tanpa ada media. Gitu. Pada kita sebagai guru ngomong aja iya, istilahnya menjelaskan aja ya, ceramah gitu Pak. Jadi metode ceramah itu memang sih cukup penting tapi lebih efektif ketika memakai sarana media seperti itu. Terima kasih. Jadi cukup efektif juga ya. Iya, luar biasa. Apalagi yang perhatikan di sana anak kelas 2 kita melihat gambar berupa video dia sangat tertarik sekali. Nggih. Ya, terima kasih Bu. Jadi fokus yang di target Nike adalah di video pembelajaran. Kemudian yang lanjutkan Bu. Tadi udah Ibu menyampaikan refleksi diri, penilaian diri Ibu terhadap pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Sekarang boleh Bu yang menyampaikan hasil penilaian saya nih. Terus Pak. Yang pertama terkait dengan guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kan itu yang berikan Ibu di sini centang di ruang GTK-nya pengelolaan kinerja yang centang dilakukan efektif. Karena sudah melakukan memang Ibu di kelas 2 waktu itu yang kasih pernyataan di sana guru telah melakukan komunikasi positif dengan siswa seperti memanggil nama siswa. Ibu kan biasa tahu kan memanggil nama siswa. Si A, si B kita tahu Ibu namanya. Kemudian melakukan tepuk juga Ibu saya perhatikan. Kemudian memberikan penguatan positif seperti bagus dan sebagainya. Dah luar biasa nih. Kemudian yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan siswa. Jadi sudah juga Ibu lakukan sehingga yang di sini diberikan nilai dilakukan dan efektif. Yang kasih pernyataan di sana, guru mengelompokkan siswa dengan mengerjakan tugas kelompok. Ibu juga yang lihat membimbing di masing-masing kelompok. Nah, ini lebih ke
diferensiasi pembelajaran seperti itu mungkin yang Tiang harapkan. Jadi lebih baik kita membimbing anak-anak di diskusi kelompok kecilnya. Boleh secara individu saja buat kelompok aja boleh. Itu lebih efektif, Bu. Sehingga kita tahu kebutuhan anak itu apa, di kelompok ini apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan. Bu. Yang lanjutkan, Bu. Yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Juga sudah dilakukan sehingga yang centang di sini dilakukan dan efektif. Guru menanyakan keyakinan kelas, Ibu sudah bertanya kepada siswa apa keyakinan kelas kita. Itu sudah paling tidak mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian memberikan penguatan positif ketika siswa sudah melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Itu sudah luar biasa. Jadi hal kecil yang dia lakukan, hal positif yang mereka lakukan perlu kita berikan semacam penguatan, Bu, sehingga lebih termotivasi lagi nanti ke depan. Demikian, Bu, hasil observasi Tiang yang Tiang berikan nilai kepada Ibu. Nah, kemudian untuk media pembelajaran sudah cukup menarik bagi siswa, sehingga mereka menjadi antusias dalam pembelajaran. Nah, sekarang setelah Tiang memberikan penilaian seperti ini, kembali Tiang minta pendapatnya ke Ibu. Bagaimana pendapat Ibu? Menurut Tiang pribadi, dengan Pak, penilaian sayang, sebelumnya juga semua juga atas perhatian Bapak, bimbingan Bapak yang Bapak ampun berikan pada Tiang. Tiang tidak akan intinya juga minta bantuan kepada teman-teman, utamanya pada Bapak untuk meluruskan apa yang menjadi tujuan kita bersama biar kedepannya lebih bagus lagi kan, lebih ada peningkatan. Tiang minta dengan teman-teman, dengan kolega guru juga, dengan Bapak utamanya membimbing Tiang biar menjadi apa yang kita apa yang menjadi momen-momen kita biar tercetuslah kepada anak-anak biar anak itu lebih ke arah positif kan, Pak. Terima kasih, Bu, atas pendapatnya. Kemudian saya ingin juga menyampaikan sesuatu kepada Ibu terkait dengan pembelajaran yang saya amati, Bu. Nah, di sini setelah yang perhatikan ada memang kompetensi yang perlu mungkin Ibu kembangkan lagi. Yaitu kompetensi yang pertama di membangun suasana kondusif itu sudah bagus, pertahankan atau boleh ditingkatkan dengan memberikan nyanyian, tepukan dan sebagainya. Kemudian memberikan strategi pengelompokan juga sudah, sehingga yang perhatikan Ibu sampai berkeliling kelompok, itu luar biasa, pendekatan personal hampir ke kelompoknya. Nah, yang perlu Ibu tingkatkan di sini tentang kesepakatan kelas, Bu. Tentang kesepakatan kelas, kalau bisa walaupun di kelas 2, Ibu enggak harus toh kesepakatan kelas itu monoton sampai 1 semester. Boleh direvisi sesuai dengan kesepakatan dengan kebutuhan juga kita bersama. Anak itu lebih antusias. Bisa tiap bulan dos. Yang jelas dia anak-anak menyepakati gitu. Dan juga buat kesepakatan dengan anak apa sih konsekuensinya. Nggak perlu panjang-panjang, Bu. Nggak perlu misalnya keyakinan kelas di kelas 2 sampai harus 5, 4, 2 atau 3 aja udah cukup, Bu. Masyarakat menurut situasi kelas. Sehingga kalau pendek sedikit kan dia mudah hafal, mudah ingat, termasuk konsekuensinya seperti itu, Bu. Bagaimana bisa diterima, Bu? Semua, Pak, yang akan berusaha, yang akan belajar juga, Pak. Walaupun itu yang pertama, masa kerja lawas, tetapi pengalaman juga yang perlu juga bimbingan Bapak dan teman-teman. Apa, Bu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan media pembelajaran, Bu. Saya sudah berikan apresiasi positif ketika Ibu sudah menerapkan media pembelajaran, media berupa video di sana di kelas 2. Nah, kedepannya saya ingin Ibu walaupun tidak setiap hari, mungkin 1 minggu sekali seperti itu bisalah menggunakan video sebagai media pembelajaran, sehingga selain membuat kita tidak capek banget, Bu, menggunakan media ceramah, juga anak-anak kan jadi antusias gitu. Nanti kita diskusikan ya dengan video yang kita tampilkan itu, Bu. Mungkin terkait dengan video apakah bisa diterima, Bu, pendapat yang boleh sangat diterima, Pak, dengan Bapak sudah meluruskan dia, mengarahkan dia yang lebih yang baik, yang sangat berterima kasih. Dan sekarang yang kembali ingin mendengar pendapat dari Ibu terkait dengan kesepakatan kelas. Kira-kira
dari apa yang Tiang sampaikan tadi ke Ibu tentang pembuatan mungkin konsekuensi, merevisi atau berubah sedikit-sedikit keyakinan kelas itu, apa sih yang ada di pikiran Ibu? Nah, itu misalnya apa yang Ibu pikirkan sekarang setelah saya memberikan Pak, pendapat terima seperti kasih itu, Pak. nggih. Untuk sementara itu dulu, dan nanti untuk tahun ajaran berikutnya saya akan minta juga bantuan dengan Bapak. Nggih. Saya akan berusaha juga walaupun di dalam pembelajaran ini masalah digital ataukah tiang kurang Pak, tiang sangat-sangat kurang, tiang mohon bantuan dengan ibu-ibu yang sudah kasih bantuan masalah laptopan ataukah memberikan itu, tiang akan minta bantuannya biar bisa berjalan atau bisa berubah sedikit-sedikit atau menuju ke positif kan Pak. Berarti Ibu punya rencana nanti mungkin di semester baru semester baru atau di tahun ajaran baru. Termasuk juga medianya Bu ya, karena minggu-minggu ini kita udah mau mulai akhir semester jadi ya. Jadi penerapan pengembangan kompetensi itu di tahun ajaran baru mungkin di bulan, kalau enggak bisa Agustus ya September. Oke Bu. Jadi sudah. Kemudian sudah juga Ibu menyampaikan memerlukan bantuan Nah, terkait dengan kesepakatan kelas ini, apakah Ibu memerlukan bantuan juga kepada mungkin teman-teman atau siapa? Sangat membutuhkan bantuan Pak dari teman-teman. Ya, Bu. Jadi termasuk juga penggunaan media video pembelajarannya, luar biasa. Kita kolaborasi di sini Bu, apapun yang menjadi mungkin kekurangan atau kelemahan kita. Yang pasti kan Tiang sebagai guru, walaupun seperti kata tadi Tiang nyampaikan dengan Bapak, walaupun masa kerja lama, tapi di bidang IT pun Tiang dia nol Pak. Maaf. Kita perlu belajar sama-sama. Oke Bu, jadi mungkin sebelum kita akhiri, saya ingin mendengar kesimpulan dari Ibu dari diskusi kita yang singkat atau santai ini. Apa sih yang menjadi wawasan baru atau kesimpulan lah, apa sih yang menjadi kesimpulan Ibu dalam percakapan kita kali ini? Menurut yang pribadi Pak Ampuro Demun Pak dengan napi Bapak sampaikan dan Bapak mengadakan penilaian saat yang mengadakan KBM, kegiatan belajar mengajar di kelas, yang tidak bisa sampaikan apa-apa, cuman sukseme dan minta bantuan Bapak lebih meluruskan Tiang, membantu Tiang biar kedepannya lebih antusias anak-anak itu, dan Tiang juga akan, walaupun Tiang dalam kondisi Tiang seperti Tiang akan berusaha semaksimal mungkin. Hanya itu saja, dan sukses atas bimbingan Bapak. Terima kasih kembali Bu. Jadi luar biasa kita sebagai ASN, walaupun masa kerja mungkin sedikit tapi semangat kita harus kita pertanggungjawabkan Bu. Oke Bu, terima kasih sekali lagi. Diskusi kita kali ini mungkin kita akan lanjutkan lagi setelah Ibu nanti di tahun ajaran baru menerapkan media video, kemudian merevisi keyakinan kelas. Kan itu Bu Bu. Kita akhiri diskusi kita kali ini dengan mengaturkan para Santi. Oke Bu. Om Santi Santi.